Selamat datang pada buku elektronik bab 6 Posyandu Lansia dalam integrasi layanan primer sebagai pelengkap buku ajar keperawatan gerontik. Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari konsep Posyandu Lansia sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dalam mendukung kesehatan lansia. Materi yang dibahas meliputi konsep Posyandu Lansia, integrasi layanan primer, komponen pelayanan kesehatan lansia, peran tenaga kesehatan, peran kadar kesehatan, serta alur pelayanan posyandu lansia. Mahasiswa juga akan memahami pentingnya kolaborasi antara tenaga kesehatan, kader, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan lansia di komunitas. Melalui pembelajaran pada bab ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami pelaksanaan pelayanan kesehatan lansia secara promotif dan preventif melalui pendekatan integrasi layanan primer. Selamat belajar, dan semoga materi ini dapat meningkatkan kemampuan dalam mendukung pelayanan kesehatan lansia yang aktif, mandiri, dan berkesinambungan di masyarakat. Oke, kali ini kita bakal bedah sebuah inisiatif kesehatan yang keren banget dan datangnya asli dari Indonesia, yaitu soal bagaimana kita merawat para lansia di tengah komunitas. Yuk kita langsung mulai aja. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang kayaknya relevan banget buat kita semua, ya kan? Populasi dunia makin menua, dan ini bukan cuma angka di atas kertas, tapi sebuah tantangan nyata tentang bagaimana kita merawat orang tua dan kakek nenek kita. Oke, biar kita semua satu halaman, kita lihat dulu gambaran besarnya. Karena masalah ini tuh nggak cuma terjadi di satu negara, tapi ini fenomena global. Jadi gini, masalahnya itu bukan cuma soal umur panjang aja, tapi gimana sistem kesehatan kita siap? Kita ngomongin soal penyakit kronis kayak diabetes atau hipertensi yang makin banyak, kemampuan fisik yang menurun, dan ini yang sering kali terlewat, isu kesehatan mental seperti rasa sepi dan terisolasi. Nah, di tengah semua tantangan global tadi, ternyata ada jawaban yang super unik dan datangnya langsung dari bawah dari masyarakat. Yuk kita lihat solusinya Indonesia. Jawabannya adalah Posyandu Lansia. Kalau mau disederhanain, ini tuh semacam pos kesehatan bulanan yang ada di lingkungan kita. Yang uniknya, dijalankan oleh warga untuk warga. Ini contoh nyata dari kekuatan komunitas. Nah, yang bikin ini keren itu tujuannya. Ini bukan cuma soal cek tensi atau timbang badan, tapi lebih jauh dari itu. Ini tentang menjaga para lansia tetap mandiri, menemukan masalah kesehatan sedini mungkin, dan yang paling penting, ini soal membangun kesadaran kalau merawat lansia itu tanggung jawab kita bersama sebagai komunitas. Oke, sekarang ayo kita intip. Kira-kira apa aja sih yang terjadi kalau seorang lansia datang ke posyandu? Gimana alurnya? Ternyata, semua itu ada alurnya. Rapi banget loh. Namanya alur pelayanan. Jadi, ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa, tapi sebuah proses yang terstruktur buat memastikan semua lansia dapat layanan yang lengkap. Prosesnya gini nih. Pertama, tentu aja daftar dulu. Habis itu, lanjut ke pemeriksaan dasar kayak tensi dan berat badan. Nah, bagian ini nih yang penting banget. Semua hasilnya dicatat di buku pemantauan pribadi, jadi perkembangannya bisa terus dipantau. Setelah itu, ada sesi ngobrol dan konsultasi, dapat penyuluhan kesehatan, dan ditutup dengan kegiatan bareng-bareng yang seru, misalnya senam ringan. Terstruktur, tapi tetap terasa hangat dan akrab. Terus, mungkin ada yang nanya, siapa sih yang ngerjain ini semua? Dokter? Perawat? Nah, jawabannya, ini yang jadi jantung dari keseluruhan sistem, para sukarelawan. Mereka ini kita sebut kader kesehatan. Mereka itu ya tetangga kita, ibu-ibu di lingkungan kita, yang rela meluangkan waktu buat jadi motor penggerak posyandu. Mereka lah jembatan hidup yang menghubungkan para lansia dengan layanan kesehatan yang lebih formal seperti puskesmas. Nah, biar lebih jelas, kita bedain ya. Kader itu ibaratnya manajer lapangannya. Mereka yang ngatur nyatet data, ngajak para lansia buat datang. Mereka ruhnya komunitas. Sementara tenaga kesehatan, mereka itu tim ahlinya yang ngasih layanan klinis dan bimbingan. Keduanya ini kerja bareng, sebuah kemitraan yang solid banget. Dan yang penting banget buat kita tahu, Posyandu Lansia ini bukan program yang jalan sendiri-sendiri loh. Ini adalah bagian penting dari sebuah strategi kesehatan nasional yang jauh lebih besar. Nah, strategi besarnya itu namanya integrasi layanan primer atau ILP. Gampangnya gini, pemerintah ingin fokus ke pencegahan dan promosi kesehatan. Jadi jangan nunggu sakit dulu baru bertindak, tapi kita cegah dari awal di tingkat paling dasar. Disinilah titik temunya, yang brilian. Visi besar pemerintah pusat tentang EGLP itu ya dihidupkannya di Posyandu Lansia. Disinilah kebijakan besar itu membumi dan jadi aksi nyata di lingkungan sekitar kita.
Coba deh kita lihat tujuan-tujuan ILP ini. Akses lebih mudah, deteksi dini, kendalikan penyakit kronis. Ini kan persis seperti misi yang dijalankan di Posyandu Lansia. Jadi nyambung banget antara kebijakan di atas sama praktik di bawah. Klop! Oke, kita udah tahu sistemnya. Tapi, ada satu lagi lapisan yang bikin Posyandu Lansia ini spesial. Karena ini bukan cuma soal medis, ini soal pemberdayaan. Selain urusan tensi dan gula darah, ada juga senam bareng biar badan tetap bugar. Ada sesi bikin kerajinan tangan, atau main catur biar otak tetap tajam. Dan berbagai acara kumpul-kumpul lainnya. Tujuannya satu, menjaga para lansia tetap aktif, produktif, dan terhubung. Kutipan ini menurut saya ngena banget. Posyandu Lansia itu ibarat obat buat salah satu penyakit paling berbahaya di usia senja, kesepian. Ini jadi tempat mereka ketemu teman, ngobrol, ketawa bareng, dan merasa jadi bagian dari komunitas. Jadi, kesimpulannya jelas ya, Posyandu Lansia ini bukan program kesehatan biasa. Ini adalah sebuah model yang lengkap, yang paham kalau sehat di usia tua itu artinya sehat fisiknya, sehat pikirannya, dan sehat hubungan sosialnya. Dan ini jadi pertanyaan buat kita semua di akhir. Melihat model yang berpusat pada komunitas, digerakkan oleh sukarelawan, dan menyeluruh ini, kira-kira apa ya yang bisa kita tiru atau adaptasi buat komunitas kita sendiri? Supaya para orang tua kita, para senior kita, bisa menua dengan bahagia dan terhormat. Coba Anda bayangkan sejenak situasi ini. Anda punya dua pilihan resep medis nih untuk kakek atau nenek Anda demi menjaga kesehatan mereka. Resep pertama, itu segenggam pil mahal yang harus ditelan setiap pagi di ruang makan yang sepi. Terus resep kedua adalah sebuah undangan untuk datang ke balai RT, duduk mengobrol, bernyanyi, dan mungkin bikin kerajinan tangan bareng tetangga. Pilihan yang sangat kontras ya. Sangat kontras. Dan kalau saya bilang ke Anda bahwa resep kedua ini seringkali punya dampak yang jauh lebih kuat dalam mencegah kematian dini dibandingkan resep pertama, Anda bakal percaya nggak? Pasti banyak orang yang menganggap itu cuma sekedar romantisasi masa tua aja sih. Kayak, masa sih kumpul-kumpul bisa ngalahin obat medis gitu kan? Bener banget. Pasti mikirnya gitu. Tapi data dan literatur kesehatan masyarakat itu menceritakan kisah yang sangat berbeda. Kesepian kronis, isolasi sosial pada lansia itu secara harfiah merusak tubuh dari dalam, itu sama mematikannya dengan merokok belasan batang sehari loh. Wow, merokok belasan batang sehari. Itu gila sih. Dan, itulah yang bikin penelusuran mendalam kita hari ini jadi sangat-sangat relevan. Bukan cuma buat para ahli medis, tapi buat Anda yang sedang mendengarkan ini. Betul sekali. Entah Anda sekarang lagi merawat orang tua, atau Anda, ya seperti kita semua lah ya, sedang dalam perjalanan menuju masa tua. Hari ini kita bakal membedah sebuah dokumen yang, jujur aja, sangat menarik. Ya, panduan teknis yang sering dilewatkan banyak orang. Tepat. Ini ada dokumen berjudul Bab 6 PDF. Dokumen ini tuh mengupas tuntas soal sistem lokal yang sering kita dengar, yaitu Posyandu Lansia. Posyandu Lansia. Dan bagaimana sistem yang kelihatannya sederhana ini sebenarnya adalah ujung tombak dari sebuah kerangka raksasa yang disebut Integrasi Layanan Primer, atau biasa disingkat ILP. Seringkali orang cuma lihat permukaannya aja soal posyandu ini. Nah, maka dari itu, misi kita di penelusuran mendalam ini adalah membongkar mekanisme di balik sistem tersebut. Kita nggak cuma mau lihat apa itu posyandu lansia, tapi bagaimana obrolan santai di balai desa itu bisa berubah jadi intervensi medis tingkat tinggi. Oke, mari kita bedah ini. Mari. Dan sebelum kita membedah anatomi dari kunjungan posyandu atau skema ILP ini, kita harus lihat gambaran besarnya dulu. Mengapa sih dokumen ini sampai harus dibuat sejak awal? Iya. Kenapa repot-repot bikin panduan setebal ini kan? Nah, dunia ini, termasuk di sekitar kita, itu sedang mengalami pergeseran tektonik dalam hal demografi. Populasi kita tuh menua dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Jadi jumlah orang tuanya makin banyak ya? Sangat banyak. Kita punya lebih banyak orang lanjut usia yang hidup lebih lama. Tapi, ini masalahnya. Hidup lebih lama itu tidak selalu berarti hidup yang sehat. Iya. Waktu saya baca bagian itu, saya langsung nyadar ada semacam paradoks di sini. Paradoks gimana tuh maksudnya? Kayak gini, di satu sisi, ilmu kedokteran kita itu kan udah canggih banget, berhasil bikin kita berumur panjang. Tapi di sisi lain, umur panjang itu malah mengundang berbagai tamu tak diundang. Tuh, tamu yang sangat merepotkan. Iya,
Dokumen kita ini secara spesifik menyoroti kerentanan lansia terhadap penyakit tidak menular, PTM. Kita bicara tentang ancaman yang diam-diam muncul kayak hipertensi, diabetes mellitus, sampai penyakit jantung. Ancaman diam-diam itu istilah yang pas banget. Dan disinilah letak kegagalan dari model kesehatan tradisional kita selama ini, yang selalu berpusat pada rumah sakit. Model yang nunggu orang sakit dulu baru diobatin itu kan? Tepat. Coba deh, posisikan diri Anda sebagai seorang lansia. Katakanlah lutut Anda mulai sakit karena osteoartritis, terus penglihatan Anda sedikit kabur, dan Anda gampang capek. Pasti rasanya males ngapa-ngapain. Nah, dalam model konvensional, Anda itu diharapkan untuk keluar rumah, mencari transportasi umum yang seringnya nggak ramah lansia, Lalu duduk ngantri berjam-jam. iya, ngantri di puskesmas atau rumah sakit besar yang jaraknya bisa beberapa kilometer dari rumah. Jujur aja ya, kalau saya di posisi itu, saya mungkin bakal mikir, ini cuma penyakit tua biasa. Daripada repot-repot ke rumah sakit ngabisin tenaga seharian, mending saya di rumah aja tidur. Dan itu adalah respons psikologis yang paling umum terjadi di lapangan. Tapi keengganan ini tuh menciptakan bom waktu. Bom waktu gimana? Penyakit kayak hipertensi itu kan nggak memberikan gejala yang menyakitkan di awal ya. Jadi kalau lansia nggak datang ke fasilitas kesehatan karena kendala mobilitas tadi, hipertensinya nggak bakal terdeteksi. Oh, dan tiba-tiba udah parah aja gitu. Benar, ketika mereka akhirnya terpaksa dibawa ke rumah sakit, itu biasanya karena mereka udah kena stroke atau serangan jantung. Astaga, dan di titik itu biayanya pasti udah membengkak banget kan? Membengkak, dan yang paling sedih, kualitas hidupnya udah hancur. Makanya, dokumen kita ini sangat menekankan bahwa solusi untuk krisis demografi ini adalah dengan menjemput bola. Layanannya harus dibawa sedekat mungkin ke halaman belakang rumah mereka. Menjemput bola ya, ini tuh bikin saya teringat pada konsep pos ronda atau siskamling di perumahan kita. Oh, analogi pos ronda, menarik. Gimana tuh? Iya, sistem kesehatan berbasis masyarakat yang dijelaskan di dokumen ini pada dasarnya beroperasi pakai logika yang sama. Pos ronda kan nggak didirikan di pusat kota kan? Iya, pasti di tengah perumahan warga. Betul, didirikan di setiap sudut RT atau RW supaya warga bisa jaga keamanan lingkungannya sendiri dari maling. Nah, posyandu lansia ini ibarat pos ronda medis. Pos ronda medis, saya suka istilah itu. Alih-alih berpatroli nyari perampok, mereka ini berpatroli ngelawan lonjakan gula darah dan tekanan darah yang bisa merenggut nyawa warga kapan aja. Sistem ini ibarat pos ronda atau siskamling di lingkungan perumahan. Tapi alih-alih menjaga keamanan dari maling, mereka menjaga warga dari ancaman penyakit diam-diam. Analogi itu membuka perspektif yang sangat menarik sih, karena kalau kita bedah cara kerja pos ronda, efektivitasnya itu kan nggak datang dari senjata canggih ya kan? Bener, cuma modal kentongan sama senter kadang-kadang? Nah, efektivitasnya datang dari kedekatan komunal. Penjaga pos ronda tuh tahu siapa aja warga di situ, siapa yang baru pulang kampung, rumah mana yang lagi kosong. Oh iya bener, mereka kenal secara personal. Tepat. Posyandu lansia bekerja dengan prinsip pengenalan lingkungan yang persis sama. Tapi dokumen ini juga menggarisbawahi satu hal penting. Apa itu? Tidak seperti pos ronda yang sifatnya cuma defensif nunggu maling datang, posyandu ini punya target yang jauh lebih komprehensif. Ada promotif, preventif, dan rehabilitatif. Jadi mereka nggak nunggu warganya sakit dulu ya? Enggak, mereka mempromosikan gaya hidup sehat jauh sebelum penyakit itu muncul. Dan ini mencegah isolasi sosial yang kayak kita bahas di awal tadi adalah akar masalah kesehatan mental lansia. Masuk akal. Tapi mari kita bersikap realistis sejenak deh. Posyandu lansia di balai desa dengan segala kehangatan komunalnya itu kan tetaplah sebuah fasilitas dengan sumber daya yang sangat terbatas. Pasti ada limitasinya. Apa yang terjadi kalau dalam patroli medis tersebut mereka nemui masalah yang benar-benar serius? Katakanlah ada warga datang dicek, ternyata tekanan darahnya udah di ambang batas kritis yang butuh intervensi segera. Di titik inilah sistem yang lebih besar harus mengambil alih. Nah, disinilah saya merasa dokumen kita mulai memperkenalkan konsep yang sedikit lebih berat, yaitu integrasi layanan primer, atau ILP tadi. Betul sekali. Dan integrasi layanan primer ini sering banget disalahpahami oleh masyarakat, bahkan oleh beberapa praktisi. Di mana tuh salah pahamnya? Banyak yang ngira ini tuh cuma sekedar nama baru atau kemasan baru untuk sistem rujukan pasien biasa. Ya, jujur aja waktu saya baca istilah integrasi layanan primer, otak saya langsung menerjemahkannya sebagai, ini mah jargon birokrasi pemerintahan aja.
Padahal bukan ya? Iya, kedengarannya kayak cara yang rumit buat ngomong, kalau posyandu nggak bisa nangani, kirim aja pasiennya ke puskesmas pakai surat rujukan. Bukannya kita udah ngelakuin itu selama puluhan tahun. Jadi, apa arti dari semua ini? Apakah ILP ini cuma istilah birokrasi pemerintahan untuk sistem rujukan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Jelas ada yang lebih dalam. Perbedaan mekanisnya itu sangat fundamental loh. Mari kita lihat sistem rujukan tradisional dulu ya, biar kelihatan bedanya. Oke, coba kita bandingkan. Di masa lalu, kalau posyandu mendeteksi hipertensi parah, mereka bakal bilang gini ke lansia tersebut, "Mbah, tensinya tinggi sekali nih, besok ke puskesmas ya." Terus Simba pergi ke puskesmas. Iya, pasien pergi ke puskesmas, diperiksa dokter, dikasih obat untuk sebulan, lalu pulang, selesai. Loh, berhentinya di situ? Putus di situ. Nggak ada yang memastikan apakah obat itu benar-benar diminum setiap hari di rumah, atau apakah tekanan darahnya beneran turun bulan depannya. Wah, jadi itu kayak ngelempar bola ke seberang dinding aja dong. Dan kita nggak peduli apakah bola itu ditangkap atau nggak di sana. Tepat sekali. Analogi yang bagus. Dan untuk penyakit tidak menular yang sifatnya kronis, sistem yang terputus kayak gitu adalah sebuah bencana. Karena diabetes atau hipertensi, itu kan nggak sembuh cuma dengan satu kali kunjungan ke dokter. Benar. Kondisi-kondisi ini tuh menuntut manajemen seumur hidup. Disinilah ILP merombak total cara kerjanya. ILP itu menciptakan apa yang disebut sebagai continuum of care. Kesenambungan perawatan ya? Iya. Secara mekanis, ILP ini menghubungkan aliran data dan tanggung jawab pemantauan. Mulai dari posyandu di tingkat desa, naik ke puskesmas pembantu, sampai ke puskesmas di tingkat kecamatan. Tunggu. Saya mau menggali lebih dalam soal aliran data ini. Karena konsep kesinambungan perawatan ini kedengerannya luar biasa banget di atas kertas. Memang ambisius. Tapi di lapangan, gimana berbagai tingkatan fasilitas kesehatan ini bisa saling berbicara satu sama lain? Apakah pasien lansia ini harus keliling bawa-bawa tumpukan map EMA perekam medis tebal setiap kali mereka pindah dari posyandu ke puskesmas? Enggak, beban itu enggak lagi diletakkan di pundak pasien. Pasien lansia kan udah repot ya. Melalui kerangka ILP ini, sistem pelaporan dikoordinasikan secara terpusat. Oh, jadi udah pakai sistem gitu ya? Betul, ketika lansia tadi diperiksa di puskesmas, data diagnosis dan rencana pengobatannya itu dicatat dan bisa diakses kembali oleh jaringan layanan di tingkat desa. Jadi sinkron datanya? Sangat sinkron. Jadi bulan berikutnya saat si lansia kembali datang ke posyandu di balai desa untuk kumpul-kumpul, tenaga kesehatan atau kader di sana udah tahu riwayatnya. Wah, canggih juga. Mereka nggak perlu mulai nanya dari nol lagi. Mereka bisa langsung bilang, "Mbah, bulan lalu dari puskesmas dikasih obat darah tinggi kan? Apakah udah diminum rutin tiap hari? Mari kita cek tensinya hari ini." Oh, wow. Itu sangat-sangat masuk akal. Jadi ILP pada dasarnya adalah jaring pengaman berlapis ya? Betul, jaring pengaman. Bukan sekedar ngelempar lansia ke dokter spesialis, tapi memastikan bahwa setelah mereka kembali ke rumah, jaring pengaman di tingkat desa itu udah siap menangkap mereka lagi dan memantau perkembangannya hari demi hari. Dan pemantauan harian ini dikembalikan ke komunitas yang terdekat dengan mereka. Ini sangat vital kalau kita mempertimbangkan faktor psikologis yang kita bahas di awal. Gimana tuh korelasinya? Coba bayangin, kalau kita minta seorang lansia untuk rutin kontrol ke rumah sakit setiap bulan cuma untuk ngecek tekanan darah, tingkat kepatuhan mereka pasti sangat rendah karena alasan kelelahan, perjalanan jauh, antri panjang. Pasti, saya aja yang masih muda malas kalau disuruh antri rumah sakit tiap bulan. Nah, tapi kalau pemantauan rutin itu bisa dilakukan di ujung jalan rumah mereka, di balai RT melalui posyandu yang terintegrasi dengan puskesmas, tingkat keberhasilan manajemen penyakit kronis ini bakal melonjak tajam. Paham. Baiklah, kita udah membedah mesin raksasanya nih. Bagaimana ILP mengalirkan data dan menciptakan kesinambungan dari tingkat makro. Sekarang saya mau kita ambil kaca pembesar dan lihat langsung ke lapangan. Mari kita lihat eksekusinya. Mari kita ajak pendengar kita masuk ke dalam balai desa pada hari pelaksanaan posyandu lansia. Pas saya baca detail operasional dari dokumen ini, jujur saya cukup terkejut loh. Terkejut karena Ini tuh sama sekali nggak menyerupai kunjungan medis yang kaku dan dingin kayak di bayangan saya. Ada 5 komponen pelayanan yang diuraikan di sana. Ada promosi kesehatan, screening, pemantauan PTM, pelayanan dasar, dan pemberdayaan. kelima komponen tersebut dijalankan melalui alur langkah demi langkah yang udah dirancang khusus. Tujuannya untuk mengelola keramaian tanpa membuat lansia merasa stres atau bingung. Oh, jadi ada alurnya yang jelas ya?
Ada. Biasanya alur ini disusun kayak pos-pos berurutan di balai desa. Dimulai dari pendaftaran. Nah, bagian ini yang sangat menarik. Di pos pendaftaran ini, saya nemuin hal yang luar biasa. Berdasarkan dokumen sumber kita, mereka tuh nggak sekedar mencatat nama dan umur doang. Betul, ada instrumen penilaian lain. Iya, ada pencatatan indeks kemandirian kan? Jadi mereka ditanya, bagaimana lansia tersebut melakukan aktivitas sehari-hari? Apakah mereka butuh bantuan untuk mandi, berpakaian, atau makan? Hmm. Dari titik awalnya aja pendekatannya tuh udah sangat holistik. Tidak sekedar bertanya, apa penyakit Anda? Tapi, bagaimana Anda menjalani hidup Anda? Pendekatan holistik itu sangat esensial sih, karena gini, penurunan kualitas hidup lansia itu seringkali nggak bermula dari kegagalan organ yang dramatis, kayak tiba-tiba jantung berhenti, bukan gitu. Terus mulainya dari mana? Seringnya bermula dari hilangnya kemampuan motorik halus secara bertahap yang luput dari perhatian keluarga. Susah ngancingin baju atau susah pegang sendok. Oh, hal-hal kecil yang dianggap sepele ya. Iya. Nah, setelah pendaftaran dan pencatatan awal itu, baru mereka masuk ke tahap screening dan pemantauan klinis. Disinilah pemeriksaan fisik standar dilakukan. Menimbang berat badan, mengukur tinggi badan. Tinggi badan juga penting ya buat lansia. Sangat penting untuk melihat risiko osteoporosis atau malnutrisi. Terus tentu saja mengukur tekanan darah dan gula darah. Nah, di bagian screening ini ada satu detail teknis yang bikin saya berhenti baca dan mikir keras. Detil yang mana tuh? Di samping ngukur metrik fisik standar kayak darah tinggi atau gula darah, ternyata ada kewajiban untuk melakukan pemeriksaan fungsi kognitif dan kesehatan mental loh. Ah, iya. Itu komponen yang sangat krusial. Mereka benar-benar menguji daya ingat, orientasi, dan emosi lansia di balai desa. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih screening kognitif ini harus disisipkan di level posyandu lokal? Bukankah ngurusin kepikunan itu wilayahnya psikiater atau neurolog di rumah sakit besar? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Alasan utamanya adalah adanya fenomena normalisasi budaya terhadap kepikunan di masyarakat kita. Normalisasi budaya? Maksudnya kita menganggap maklum gitu. Benar banget. Kalau ada kakek yang mulai sering lupa naruh kunci, atau tiba-tiba lupa jalan pulang dari pasar, respons alamiah dari keluarga di rumah biasanya apa? Ya paling dibilang, maklumlah namanya juga udah tua. Tepat. Keluarga itu sangat jarang melihat penurunan fungsi kognitif ini sebagai sebuah gejala medis tahap awal dari demensia atau Alzheimer. Mereka menganggapnya sebagai proses penuaan yang wajar aja. Padahal itu udah tanda bahaya ya. Bahaya banget. Akibatnya, mereka baru mencari pertolongan medis ketika kondisinya udah sangat parah. Misalnya, ya ketika si kakek tidak lagi mengenali anak-anaknya sendiri, atau mulai bersikap agresif. Wah, kalau udah gitu kan repot banget penanganannya. Padahal, kalau terdeteksi lebih awal, ada intervensi yang bisa memperlambat proses kerusakannya kan? Sangat bisa. Intervensi gaya hidup, stimulasi mental ringan, manajemen nutrisi, itu semua bisa memperlambat laju penurunan kognitif secara signifikan. Dan posyandu yang ngambil peran deteksi itu. Betul, itulah mengapa posyandu mengambil peran ini. Karena kalau kita mengandalkan keluarga untuk membawa lansia secara khusus ke rumah sakit cuma buat tes ingatan, itu hampir nggak akan pernah terjadi. Nggak bakal sempet juga keluarganya. Makanya posyandu menyisipkan tes kognitif sederhana ini. Mungkin cuma lewat kuesioner singkat atau obrolan terstruktur, tapi itu jadi bagian dari pemeriksaan rutin. Ini adalah jaring deteksi dini untuk menangkap masalah mental sebelum jadi bencana buat keluarga. Membayangkan hal itu beroperasi di level balai desa benar-benar ngubah cara pandang saya sih. Dan itu membawa kita ke komponen terakhir dari alur posyandu, yaitu pemberdayaan atau kegiatan aktivitas. Ini biasanya bagian yang paling ditunggu-tunggu sama lansia. Dan ini bagian favorit saya pas baca. Dokumen menyebutkan tentang penyuluhan, ada senam lansia, aktivitas terapi kelompok, dan bahkan pembuatan kerajinan tangan. Pas lihat komponen ini, saya langsung berkesimpulan bahwa posyandu lansia itu sebenarnya adalah klub sosial berkedok klinik kesehatan. Haha, penyamaran yang cerdas ya. Dan yang penting, penyamaran ini punya fondasi ilmiah yang sangat kuat. Serius?
Jadi nggak cuma buat lucu-lucuan aja. Nggak dong. Banyak orang luar yang melihat kegiatan senam atau merajut barang ini sekedar sebagai hiburan. Kayak, biar Simbah nggak bosan aja di rumah. Padahal mekanismenya jauh lebih dalam dari itu. Apa mekanisme ilmiahnya dibalik bikin kerajinan tangan bareng tetangga? Interaksi sosial yang terstruktur itu memberikan lansia sebuah rutinitas. Dan yang terpenting, memberikan mereka rasa memiliki tujuan. Oh, mereka jadi punya alasan untuk bangun pagi dan dandan gitu ya? Betul. Ketika mereka dijadwalkan untuk bertemu teman-temannya setiap bulan di balai desa, itu memicu produksi hormon-hormon positif di otak. Hormon ini secara klinis berfungsi sebagai antiinflamasi alami. Tunggu. Jadi saat si lansia ini mikir mereka cuma datang buat ngenggosipin sinetron terbaru atau buat mamerin masakan mereka ke tetangga, sistem imun tubuh mereka itu sebenarnya lagi diperkuat dari dalam. Secara harfiah, iya. Mereka sedang mengobati kesepian mereka. Yang kayak kita bahas di awal tadi, dampaknya itu kan setara dengan merokok berbatang-batang sehari. Ini brilian sih, brilian banget. Mereka pulang dari posyandu tuh nggak cuma bawa catatan tekanan darah yang terkontrol, tapi dengan tangki emosional yang penuh. Dan efek domino dari tangki emosional yang penuh ini luar biasa loh. Lansia yang merasa bahagia, tidak terisolasi, dan terhubung dengan komunitasnya, itu punya tingkat kepatuhan minum obat yang jauh lebih tinggi. Oh, karena mereka mau sehat demi teman-temannya juga. Tepat. Mereka punya motivasi untuk tetap hidup sehat, karena mereka merasa lingkungannya itu menantikan kehadiran mereka. Itulah makna sebenarnya dari upaya promotif dan rehabilitatif di dokumen tersebut. Ini bukan sekedar menjaga tubuh tetap hidup. Tapi menjaga semangat hidup itu sendiri ya. Penjelasan yang luar biasa. Tapi, makin saya membayangkan kompleksitas dari semua ini, mulai dari screening kognitif, pencatatan data ILP, sampai mengelola klub sosial ini, saya dihadapkan pada satu pertanyaan logis yang tak terhindarkan. Apa itu? Sistem lokal yang sangat intim, hangat, dan holistik ini rasanya mustahil kalau cuma ngandelin tenaga medis formal. Kita semua tahu puskesmas itu selalu kekurangan staf, dokter-dokternya punya jadwal yang super padat. Betul, beban kerja nakes kita udah sangat tinggi. Lalu siapa sebenarnya yang jadi mesin penggerak di lapangan? Siapa yang ngetok pintu-pintu rumah dan mastiin kursi-kursi di balai desa itu terisi penuh tiap bulan? Dokumen sumber kita memberikan porsi yang sangat besar untuk membahas elemen kunci ini. Mereka inilah yang disebut para kader kesehatan. Kader kesehatan. Ya, dan Anda benar, mengandalkan dokter atau perawat aja untuk menjalankan operasional sebesar dan seintim ini itu sebuah kemustahilan logistik. Kader kesehatan ini bukan tenaga medis bergelar, mereka adalah relawan yang dipilih dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Jadi, mereka ini warga biasa ya? Warga biasa, mereka itu tetangga sebelah rumah, tokoh masyarakat, atau ibu-ibu PKK yang dilatih secara khusus. Waktu saya baca deskripsi tugas mereka, saya jujur langsung mencoret kata relawan dan menggantinya dengan influencer lokal atau pemandu sorak komunitas. Hahaha, influencer lokal ya. Istilah yang sangat modern tapi sangat akurat. Iya kan? Coba Anda, para pendengar, bayangin ini. Kalau ada seorang dokter berseragam jas putih datang ke rumah lansia, terus ngomong pakai bahasa Indonesia yang baku banget, "Bapak, Anda memiliki risiko kardiovaskular. Anda wajib datang ke fasilitas kesehatan untuk screening profil lipid." Itu adalah fenomena global. Banyak pasien yang tekanan darahnya tiba-tiba naik pas diperiksa cuma karena mereka melihat dokter pakai jas putih. Tepat. Nah, tapi beda ceritanya kalau yang datang ke rumah itu kader kesehatan. Tetangga yang sering mereka temui di warung sayur tiap pagi. Pendekatannya pasti beda jauh. Banget. Kader ini kan nggak pakai jas putih. Mungkin cuma pakai seragam batik santai atau baju harian. Mereka ngomong pakai dialek daerah, pakai idiom lokal. Mereka bilangnya gini, "Mbah, besok pagi ada kumpul-kumpul loh di balai. Kita senam, ada bubur kacang ijo juga. Sekalian nanti kita cek tensinya sebentar ya, biar Mbak sehat terus." Pendekatannya yang merangkul ya. Ya, pendekatan ini nggak ngegunain rasa takut akan penyakit, tapi menggunakan hubungan emosional dan kedekatan budaya. Kader-kader inilah yang secara aktif menjemput bola secara harfiah. Saya sangat setuju. Mereka itu ibarat penerjemah budaya. Mereka yang mengeliminasi jarak antara otoritas medis yang kaku dengan realitas kehidupan warga sehari-hari. Penerjemah budaya, keren. Dan peran kader kesehatan ini nggak berhenti cuma pada fungsi persuasi atau ngajak orang datang aja.
Secara mekanis, di lapangan merekalah yang ngurusin pendaftaran, ngukur berat dan tinggi badan, mandu senam. Wah, multitasking banget ya mereka. Sangat. Mereka juga yang bantu pencatatan awal sebelum akhirnya tenaga medis profesional dari puskesmas melakukan intervensi medis yang sebenarnya atau ngasih resep obat. Merekalah tulang punggung sejati dari pendekatan promotif dan preventif ini. Mereka lah tulang punggung operasionalnya. Bahkan ya, kalau kita lihat dari kacamata ILP yang kita bahas tadi, para kader inilah yang jadi mata dan telinga sistem kesehatan di akar rumput kan? Betul, karena mereka yang paling dekat. Kalau ada lansia yang bulan lalu didiagnosis diabetes, kaderlah yang paling tahu apakah lansia tersebut beneran mulai ngurangin konsumsi teh manis di warung, atau apakah obatnya diminum teratur. Karena ya mereka hidup berdampingan setiap hari. Pengawasan yang organik. Jadi sehebat apapun aplikasi digital atau kerangka birokrasi yang dibangun di ibu kota, sama pemerintah, tanpa ada kader yang megang buku catatan di balai desa, seluruh sistem ini bakal runtuh. Dan hal itu menunjukkan kejeniusan dari desain kebijakan kesehatan masyarakat ini. Mengatasi tantangan medis yang masif akibat penuaan demografi, itu ternyata nggak selalu butuh teknologi miliaran dolar. Atau rumah sakit raksasa dengan arsitektur futuristik ya? Betul. Kadang inovasi terbaik itu justru datang dengan memanfaatkan struktur sosial yang udah mengakar di masyarakat Indonesia selama ratusan tahun. Yaitu semangat gotong royong. Tepat, semangat gotong royong dan kepedulian bertetangga. Lalu kita tinggal memberikan struktur medis yang jelas di atas budaya tersebut. Wow, ini benar-benar bikin saya merenung dan menata ulang semua yang udah kita bahas hari ini. Dari seluruh tumpukan dokumen teknis ini, dari bab demi bab soal integrasi layanan primer, sampai alur kegiatan Posyandu, benang merah yang kita temukan tuh sangatlah jelas. Apa itu benang merahnya menurut Anda? Untuk merawat populasi kita yang menua secara bermartabat, jawabannya itu bukan dengan menjauhkan mereka dari masyarakat, bukan dengan menyembunyikan mereka di dalam institusi medis yang tertutup dan dingin. Jawabannya adalah dengan membawa perhatian, perawatan, dan yang paling penting, komunitas langsung ke halaman belakang rumah mereka. Saya setuju sekali. Karena pada akhirnya, kesehatan yang paripurna di usia senja itu tidak hanya diukur dari angka tekanan darah yang stabil di layar monitor medis. Terus diukur dari apa? Ia diukur dari kualitas interaksi mereka, dari kemampuan untuk tetap mandiri, dan dari kepastian bahwa saat mereka bangun setiap pagi, ada komunitas yang peduli dan siap menangkap mereka kalau mereka terjatuh. Itulah kesinambungan perawatan yang sesungguhnya. Dan bagi Anda yang mendengarkan, pemahaman tentang sistem ini seharusnya memberikan kita semua sedikit kelegaan sekaligus kesadaran baru. Baik Anda yang saat ini lagi berjuang merawat orang tua yang kesehatannya mulai menurun, atau sekedar mempersiapkan masa depan Anda sendiri. Karena kita semua pasti akan menua. Pasti. Sistem Posyandu Lansia dan ILP membuktikan bahwa masa tua yang sehat itu sangat bergantung pada seberapa kuat jaringan sosial dan komunitas di sekitar kita. Bukan sekadar bergantung pada asuransi yang mahal aja. Itu adalah modal sosial yang tak ternilai harganya. Namun, sebelum kita mengakhiri sesi bedah materi kita hari ini, mari kita pikirkan satu hal yang, jujur aja, lumayan mengusik pikiran saya. Oh, ada apa tuh? Jika interaksi sosial tatap muka, obrolan santai dan rasa kebersamaan komunal di tingkat desa ini terbukti jadi intervensi medis yang begitu kuat dalam mencegah kerusakan kognitif dan fisik lansia. Iya. Lalu, bagaimana dengan masa depan sistem ini? Coba Anda, para pendengar, pikirkan tentang arah pergerakan masyarakat kita saat ini. Ke arah yang lebih modern ya? Iya, kita hidup di era urbanisasi yang masif banget. Banget dari kita sekarang tinggal di apartemen atau perumahan dengan tembok-tembok tinggi. Kita bahkan kadang nggak saling kenal sama tetangga sebelah rumah. Gaya hidup kita jadi makin individualis. Sangat individualis. Dan waktu kita lebih banyak tersedot ke dalam layar gawai digital daripada ngobrol di pos ronda. Pertanyaannya, 20 atau 30 tahun dari sekarang, ketika tiba giliran generasi kita lah yang menua. Ini pertanyaan yang menakutkan sebenarnya. Di tengah hilangnya ruang-ruang komunal yang hangat itu, akankah kita masih memiliki pos ronda yang bersedia menjaga kita di masa senja nanti? Atau akankah kita harus menciptakan bentuk posyandu yang sama sekali baru di masa depan? Sesuatu yang patut untuk kita renungkan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyelami penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan ilmu kita yang berikutnya.